Tidak mengambil kesimpulan dari khotbah Bapak Michael, tapi satu hal yang dari tadi Tuhan taruh beban di hati saya. Semoga yang di tribun sana bisa dengar, amin. Yang di tribun. Teman-teman yang di lapangan bisa dengar, amin. Oke. Tahukah Anda bahwa tidak ada yang namanya kebetulan? Katakan kanan kiri dulu. Tidak ada yang namanya kebetulan. Mau Anda ada di tempat ini atau Anda ada di luar sana, semua itu ada dalam rencana Tuhan. Nah, kalau mau bertanya berarti Tuhan jahat dong. Kenapa Tuhan bawa saya di penjara? Ya, pasti ada pertanyaan loh. Kalau semua dalam rencana Tuhan, berarti Tuhan jahat. Kenapa saya harus ada di dalam keadaan seperti ini? Ada satu bagian dari ayat firman Tuhan yang mengatakan begini: yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Bila kanan kiri berarti Anda sedang dikasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, siapapun Anda adalah orang-orang yang menjaga lapas ini, Anda pekerja di sini, pegawai, atau Anda adalah penghuni lapas, kita semuanya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin ya. Jadi kalau merasa bahwa ketika kita ada dalam sebuah penjara, kita ini ada sedang dalam hukuman, ini bukti bahwa Tuhan sedang mengasihi Anda. Kalau Tuhan tidak mengasihi Anda, tidak mungkin ada KKR seperti ini. Amin. Di luar sana di gereja kita hanya dengar satu khotbah. Hari ini ada dengar dua khotbah. Tapi saya tidak mau memenjarakan Anda dalam khotbah. Saya tahu kaki Anda sudah sangat capek duduk di sana. Saya tahu belakang Anda ini sudah sangat kram karena Anda duduk di sana. Tapi tahukah Anda bahwa bersabarlah sedikit, karena mungkin dalam bagian ini ada hati Tuhan yang ingin dibicarakan di hidup Anda. Ada pesan yang khusus yang Tuhan bilang, yaitu namamu John, itu namamu Rudy, itu namamu Mas. Mungkin nama-namamu tidak disebutkan dalam khotbah, tapi hari ini Tuhan mau berperkara pribadi di hidup Anda. Makanya please, saya mohon dengan sangat, di malam yang sangat khusyuk hari ini, izinkan Tuhan melawat kita semua, amin. Saya selalu bilang dalam setiap peribadatan, saya kenalkan diri dulu ya. Nama saya Frenny. Kebanyakan dari Bapak Ibu Saudara sudah mengenal saya. Saya sudah dua kali ya kalau nggak salah ada di tempat ini dan melayani di GGC. Hari ini saya dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan sebuah gereja. Saya mengembalakan gereja Bethany Indonesia, Jemaat Family of God Jayapura. Kami beribadah di Fox. Beberapa teman-teman GGC adalah jemaat kami. Dan apa yang membuat kami rindu melayani Anda? Bukan dapat PK. Garis bawahi ini Bapak Ibu Saudara. Kami melayani Anda bukan mengejar uang, tapi karena kami tahu Tuhan mengasihi Anda. Kami tahu Tuhan peduli dengan Anda. Makanya hari ini kami berusaha datang ke tempat ini. Tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Kami betul-betul persiapkan jam 1 saya sudah dikejar-kejar, Pak Fred, udah mau ibadah. Sekalipun saya tahu ibadahnya molor, semoga lain kali bertobat. Ya, Bapak Saudara, kami mau persiapkan dengan baik hari ini supaya ibadah, karena Tuhan sudah ada di sini sebelum Anda duduk. Yang percaya katakan amin. Makanya jangan pikir Anda duduk di sana sekalipun Anda ada di lapangan paling ujung sana. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada di sana. Karena Tuhan itu melingkupi kita semua. Dan jangan merasa bahwa khotbah hari ini cuma untuk penghuni lapas. Bahkan maybe Anda semua yang melayani dan Anda yang hadir hari ini harus menerima Tuhan sebelum Anda pulang. Amen. Tadi Pak Michael bilang bahwa ada dua jalan. Ada jalan yang benar dan ada kebenaran sejati. Yaitu memang benar, karena iblis suka menjiplak, betul? Iblis suka pura-pura jadi benar, padahal dia tidak benar. Makanya kita Mazmur berkata, ada jalan yang dianggap orang lurus, tapi ujung-ujungnya membawa maut. Ada jalan yang dianggap orang ini benar, sudah jalan saya yang paling benar, tapi ternyata ujungnya itu maut, membawa kita kepada kebinasaan. Izinkan saya hari ini bukan sebagai seorang pendeta, tapi izinkan saya hari ini sebagai keluarga Anda meminta kepada Anda. Saya mohon dengan sangat kali ini, pilihlah Kristus di hidup Anda. Saya mohon dengan sangat saat ini sekalipun Anda masih di penjara, pilihlah Kristus di hidup Anda. Pilihlah untuk bertobat dan
kembali kepada Tuhan. Pilihlah untuk mengenal siapa Tuhanmu itu, yang kita sering panggil Yesus anak Daud, yang sering kita panggil Bapa yang kekal. Anda kenal Bapa Anda? Anda tahu siapa Dia? Kalau Anda tahu siapa Dia, kita tidak akan biarkan iblis membuat kita jatuh dalam dosa. Kalau kita kenal siapa Yesus itu, siapa yang kita panggil Tete Manis, sometimes kadang-kadang kita panggil seperti itu. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita yang kita sembah itu, tahukah Anda, sekalipun Anda masih di dalam lapas, Anda sudah bebas dari dosa. Sekalipun Anda masih terkurung di dalam berapa hektar ini, berapa kilometer ini, tapi Anda sudah bebas dari dosa. Apa yang lebih mengerikan daripada kelumpuhan, Bapak Ibu Saudara? Apa yang lebih ngeri daripada orang yang buta? Apa yang lebih berbahaya daripada orang yang di penjara? Ialah mereka yang tidak pernah bertemu dengan Tuhan sampai Tuhan memanggil mereka pulang. Yaitu mereka yang tidak mengenal siapa Allah mereka sampai akhir hidup mereka. Apa yang lebih mengerikan dari orang lumpuh, yaitu orang yang punya kaki tapi mereka tidak mau datang sama Tuhan? Apa yang lebih mengerikan dari orang yang tidak bisa jalan, mereka yang punya kaki tapi tidak mau datang sama Tuhan? Mengeraskan hati dan berkata, aku yang benar, aku tidak mau datang sama Tuhan, aku takut terkurung, aku tidak mau datang sama Tuhan, takut tidak bisa buat ini, takut tidak bisa buat itu. Tahukah cinta Tuhan itu besar bagi kita semua? Anda percaya ini? Amin. Cinta Tuhan besar bagi Anda yang punya baju hijau, punya baju kuning di ujung sana. Tuhan sayang sama Anda. Apa yang membuat kita lebih mengerikan dari orang-orang sakit? Kita yang sehat tapi kita tinggalkan Tuhan. Kita yang sehat tapi kita tidak peduli sama Tuhan. Apa yang lebih mengerikan dari orang-orang yang bisa melihat? Apa yang lebih mengerikan daripada orang buta? Yaitu orang bisa melihat tapi tidak pernah mau lihat kebaikan Allah di hidup mereka. Mereka selalu melihat bahwa saya benar. Dan kita tertutup karena dosa. Makanya penting sekali berbalik sama Tuhan. Tidak usah malu ketika datang sama Tuhan. Kita tidak akan jadi orang yang kekurangan harga diri. Ketika Anda datang sama Tuhan, Anda tidak akan kekurangan harga diri. Loh, nanti kalau saya bertobat, apa kata teman sekapan saya? Jangan peduli apa kata orang. Kalau engkau tahu itu benar, lakukanlah itu. Lebih baik kehilangan semuanya daripada engkau binasa, kata firman Tuhan. Lebih baik kehilangan teman di hidupmu daripada engkau punya teman tapi temanmu membawa engkau kepada maut. Tapi temanmu membawa engkau kepada jauh dari Tuhan. Saya percaya beberapa di antara Anda jadi jahat bukan karena Anda jahat, tapi karena bergaul sama orang jahat. Kalau engkau hari ini jahat, mari bertobat dengan sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Atau mungkin beberapa di antaramu terpaksa ada di tempat ini karena kejahatan orang lain. Engkau tak bisa mengampuninya karena engkau tahu aku di sini karena dia. Seandainya dia nak lakukan itu, saya tidak ada di sini. No, bukan begitu, Bapak Ibu Saudara. Engkau ada di sini karena Tuhan mengasihimu. Tepuk tangan kanan kirimu dan katakan, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Kayak di lapangan, tepuk sebelahnya dan katakan, Tuhan mengasihimu. Kali ini jangan gagal untuk bertobat. Kali ini jangan gagal untuk kembali sama Tuhan. Saya tahu di tengah saya berbicara pasti ada yang sedang sibuk sendiri di luar sana. Saya tahu pasti ketika saya sedang bicara pasti ada orang yang tidak peduli dengan perkataan ini. Saya tidak bicara kepada orang seperti itu. Saya bicara kepada orang yang buka telinga, buka hati dan mau datang kepada Tuhan. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Bukan berarti Anda lebih berdosa dari saya. Kebetulannya saya lebih dulu bertobat dari Anda. Sama-sama kita orang berdosa. Amin. Satu kali saya pernah cerita, dalam sebuah, Tuhan Yesus kasih perumpamaan di sebuah peribadatan. Satu kali datang seorang ahli Farisi, seperti kata Pak Michael itu, seorang yang menjaga kitab Taurat itu, yang tahu firman.
Dia kalau tanya Matius 3 ayat 16 di mana? Apa bunyi? Oh, dia tahu sekali. Kejadian 1 ayat 1 dia tahu sekali. Satu kali orang seperti itu datang kepada ibadah. Ini Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Namanya orang Farisi. Orang Farisi itu masuk ke bait Allah. Dia datang dengan gagah perkasa hari itu. Dia berkata begini, Tuhan, aku ini majelis gereja. Aku penatua. Aku adalah pekerja. Aku adalah orang yang ikut terus menerus dalam sebuah ibadah. Aku suka memberi persembahan. Aku suka memberi perpuluhan. Hari ini aku datang kepadamu Tuhan. Jawab doaku. Di tengah dia sedang bercerita dan berdoa kepada Tuhan, masuklah seorang yang namanya pemungut cukai. Pemungut cukai itu dari jauh ya. Bait sucinya di sana, pemungut cukai itu dari jauh. Dia berkata, maju tidak ya? Aku ini orang berdosa, aku layak tidak ya masuk ke sana. Tapi dia terus melangkah, dia melangkah lagi. Dia satu langkah lagi dia berkata, aku bisa maju tidak ya? Aku ini orang berdosa. Aku takut ditolak di gereja, aku takut dianggap orang hina di gereja. Tapi aku mau datang sama Tuhan. Dia maju lagi selangkah demi selangkah, dia maju selangkah demi selangkah. Akhirnya dia sampai ke pintu bait suci. Dia sampai ke pintu gereja, Pak. Ketika sampai di pintu gereja, dia lihat ada orang yang sok kudus itu berdiri di depan mimbar. Dia mulai ketakutan dan berkata, Tuhan, di sana ada orang kudus, aku orang berdosa. Aku tidak jadi masuk, Tuhan, aku takut. Aku ini bukan orang baik, Tuhan. Aku mau masuk ke sana, tapi di sana ada orang kudus, Tuhan, aku orang berdosa. Akhirnya dia tidak masuk sampai ke dalam. Bapak Ibu Saudara tahu, dia hanya berdiri di ambang pintu, di depan pintu itu. Dia berlutut di sana, dia berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Aku butuh Tuhan di hidupku. Aku tidak layak, ampuni aku Tuhan, dengar doaku ini. Hari itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, doa yang didengar Tuhan adalah doa dari si pemungut cukai. Doa orang berdosa. Makanya ketika kita berdosa, kita itu dekat dengan Tuhan. Kata siapa Anda jauh dari Tuhan ketika Anda berdosa. Tuhan tak pernah tinggalkan kita ketika kita berdosa. Kata Tuhan kepada ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang Farisi ahli Taurat, yang butuh dokter bukan orang yang sehat. Yang butuh dokter adalah orang sakit. Yang butuh dokter, yang butuh Tuhan itu bukan cuma orang-orang yang bergereja, tapi kita semua di sini butuh Tuhan dan kita tidak akan tinggalkan Dia. Kita tidak akan berbalik dari Dia. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tidak akan meninggalkan Dia. Istriku boleh tinggalkan hidupku, suamiku boleh berkhianat, anakku boleh melihat ayahnya seorang berdosa. Tapi hari ini, siapapun sekalipun tidak ada lagi orang yang berdiri di sampingku, aku tetap akan berkata, Tuhan adalah Tuhanku, dan aku tak akan meninggalkan Dia. Amin. Anda tidak akan meninggalkan Tuhan, amin. Makanya hari ini Anda yang duduk di sana, kenapa Anda bertahan sekalipun jauh dari mimbar? Karena Tuhan peduli dengan Anda. Tuhan berkata, sudah waktunya. Mungkin Anda tidak dengar semua khotbah dari awal sampai akhir. Anda hanya dengar satu kata ini, Jesus love you. Tuhan Yesus mengasihimu. Dan kali ini tolong berbaliklah dengan benar dan sungguh kepada Bapa itu. Dia Bapa yang baik dan menunggu Anda untuk kembali. Kembalilah. Kasih-Nya itu memulihkan. Kasih-Nya itu menyembuhkan luka di hati kita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak buka ayat firman Tuhan karena Pak Michael tadi sudah bahas ayat firman Tuhan. Tapi ini satu yang terngiang di telinga saya. Satu pujian yang saya sendiri tidak ngerti bahasanya. Tapi hati saya terbeban dengan kata-kata itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal
tunggal. It's for you, it's for me. Itu untukmu dan itu untuk saya. Dan jangan pernah tinggalkan dia lagi. Jangan pernah tinggalkan dia lagi. Saya mohon kepada Anda, jangan pernah tinggalkan Tuhan lagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sungguh-sungguhlah mengasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mengasihi engkau John, Tuhan mengasihi engkau Yohanes, Tuhan mengasihi engkau Hosea, Tuhan mengasihi engkau Robert, Tuhan mengasihi nama-namamu. He knows you. Dia tahu Anda dan dia tidak pernah membiarkan Anda. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sekalipun engkau dalam lembah kekelaman, Tuhan mengasihimu. Saya tidak akan panjangkan firman Allah karena saya tahu ini waktunya Tuhan bekerja. Dan kali ini jangan keraskan hatimu dan bilang kanan kiri, saya mau serahkan hidup saya kepada Tuhan. Bagaimana dengan engkau? Katakan kanan kiri, saya mau serahkan hidup saya pada Tuhan. Bagaimana dengan engkau? Bapa, izinkan anakmu ini bilang sama Bapa untuk balik sama Tuhan. Kakak, mari balik sama Tuhan. Kenali Tuhanmu sebelum terlambat. Kembalilah kepada Tuhan. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosa. Jauh ke dalam. Mari kita semua pejamkan mata kita. Gak usah peduli kanan dan kiri. Ini urusanmu sama Tuhan, bukan urusan sama teman-teman. Siapapun Anda, gak peduli Anda adalah penghuni lapas, Anda adalah orang yang datang beribadah, atau Anda adalah teman, sahabat, saudaramu yang ada di tempat ini. Ini firman untukmu dan bukan untuk satu orang saja. Betapa besar kasih pengampunanmu, betapa besar kasih pengampun. Biarkan engkau beracara di setiap hati umat Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Waktu kita ada banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang Anda harus tahu bahwa tidak ada hari dan waktu yang kebetulan yang Tuhan berikan di hidup Anda. So hari ini saya minta kepada Anda untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Tolong gak usah peduli. Nanti kalau saya bertobat, apa kata orang? Nanti kalau saya bertobat mengaku saya yang butuh Tuhan, apa kata orang? Fokus sama soundnya. Begitulah kalau ada acara untuk membawa kita kepada Tuhan. Sama, ini waktu Anda dan bukan waktu yang lain. Ini waktu khusus untuk Anda. Ya, itu namamu. So berikan hatimu kepada Tuhan dan jangan tahan-tahan. Amin. Amin. Jadi saya minta kepada Anda untuk hari ini konsentrasi kepada Tuhan. Coba tanya kepada Tuhan, apakah itu aku yang lagi hilang ya Tuhan? Apa aku yang lagi hilang ya Tuhan? Apa aku
betul-betul sudah hilang dari hadirat Allah, hari yang mau kembali kepada Bapa. Bapa, izinkan aku kembali, izinkan anakku kembali. Kali ini saja izinkan aku kembali kepada Tuhan. Kali ini saja, oh Lord, have mercy on me. Aku butuh kasih karunia-Mu. Kali ini saja Tuhan, jangan tinggalkan aku. Bapak Ibu Saudara, siapapun Anda ada di tribun sana kah, ada di lapangan kah, siapapun Anda, kalau kau tahu hari ini kau butuh kembali kepada Tuhan, bukan masalah aku lebih kudus dari dirimu, bukan. Tapi izinkan anakmu ini Bapak, saudaramu ini kakak adik, izinkan saya bukan sebagai pendeta kali ini. Saya lepas jiwa pendeta saya bukan pendeta. Saya saudara. Kembalilah sama Tuhan. Kali ini kembalilah sama Tuhan. Kalau kau tahu orangnya mau butuh kembali kepada Tuhan, tidak usah peduli keputusan hari ini menentukan langkah selanjutnya di hidupmu. Kalau kau tahu orangnya, engkau adalah orang yang harus kembali kepada Tuhan. Engkau ada di ujung sana kan, engkau ada di depan saya. Boleh kau angkat tangan saja dulu. Mari kau pejamkan mata semua, karena kita tidak semua di sini hakim. Jangan malu mengangkat tangan kalau kau tahu kau butuh Tuhan hari ini. Mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Yang butuh Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya katakan terakhir kali ya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan kalau kau tahu kau butuh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saya hitung sampai 3, lagunya akan masuk ke refnya. Saya hitung sampai 3, di lagu berakhir saya tutup panggilan altarnya. Siapapun yang butuh Tuhan, maju ke depan hari ini. 1, 2, 3. Betapa besar kasih. Kemana, waktu kita tidak banyak. Lari, terima Tuhan hari ini. Tuhan, kita siapapun Anda bekerja di lapas ini, datang sama Tuhan sebelum terlambat. Oh, berterima kasih Tuhan, ku berterima. Saya tunggu, masih ada 1 orang di sana. Saya tunggu ada kata kepada Tuhan, cepat sebelum terlambat. Lari. Pengampunan. Satu kali lagi kita ini berikan mereka kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mari ke hadirat Allah, mari datang ke hadirat Allah, terima dia hari ini. Come on, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang kita, tak kau pandang kita, hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan. Sebentar. Kali ini saya tidak mau ngerong-ngerong, tapi I know ada 1 orang yang keras, bukan keras hati, kau malu maju. Engkau sedang bermasalah dengan hidupmu. Kau tak punya siapa-siapa hari ini. Engkau sebatang kara, tidak ada keluarga yang peduli hidupmu. Kalau hari ini kau perlu maju di depan, saya mau katakan engkau orang yang maju. Saya tidak perlu sebut namanya. Tapi kalau kau tahu kau memang sudah tidak punya siapa-siapa, only God I have. Come on, maju ke depan. Sekali ini saya berikan kesempatan terakhir ini. Dan jangan keraskan hatimu. Betapa besar, saya tunggu orangnya. Kasih, kau masih punya Yesus. Kau tak sendiri di sana, kau punya Yesus di sana. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tak kau banyak. Kami tidak cukup, hamba-hamba Tuhan tangannya tidak cukup. Kami izinkan kami
Bapak Michael untuk tumpang tangan kepada mereka, berikan mereka belas kasihan Allah. Sekalipun kita tidak punya kesempatan menjamah, menumpangkan tangan kepada Anda semua, tapi percayalah ada hadirat Allah di sini. Jadikan terus singers. Izinkan saya berdoa untuk beberapa orang hari ini. Sama-sama kita katakan betapa besar. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Sama-sama kita katakan betapa besar kasih pengampunanmu. Mari mengucap syukur atas kekuatan dan Tuhan. Kami dapat dengan hati yang hancur Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih kepadamu ya pengampunan yang Kau beri berikanku. Doakan mereka, saya mohon pada tanah Tuhan, doakan mereka. Biarkan yang seperti ini jadi kesaksian Tuhan. Satu nama orang terhebat sedikit Tuhan dari tangan. Kali ini dilepas ini Tuhan. Biarkan setiap orang mohon kepada Dia Allah. Siapa yang dapat menyusahkan kami dari kasih Kristus? Tidak ada. Tidak ada kasih Tuhan sempurna. Terima kasih kepadamu, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Maafkan kami karena kami hamba Tuhan yang terbatas, kami tidak punya banyak tangan. Bolehkah hari ini Anda samping kanan samping kiri saling bergandeng tangan, waktu kita tidak banyak. Tolong jaga keseimbangan. Saya tahu ada beberapa orang tidak kuat di hadirat Allah, hampir mau menyerah, hampir kakinya mulai goyang karena hadirat Tuhan begitu kuat hari ini. Karena tidak boleh ada main-main di hadirat Allah, termasuk Anda semua yang tidak maju. Anda berpikir ini tontonan, this is not, bukan tontonan. Ini adalah hadirat Allah yang menjamah setiap orang yang mau datang kepada Allah, dan kesempatan ini dibuka untuk Anda. Kalau Anda masih mau maju ke depan dan itu Anda tahu Anda orangnya, majulah, karena kami akan berdoa hari ini. Izinkan mereka kembali kepada Allah. Silakan bergandeng tangan semua. Jangan sampai ada yang putus. Kalau ada yang putus, taruh tangan di bahu temanmu. Jangan sampai ada yang putus ya. Kalau ada yang putus, taruh tangan di bahu tetanggamu. Jangan sampai terputus. Anda siap terima hadirat Allah hari ini? Tidak peduli Anda dari denominasi gereja mana, hadirat Allah menjamah semua denominasi gereja. Persiapkan diri Anda, tolong kuatkan kaki Anda karena Anda ada di tangga hari ini. Kalau Anda mulai tidak tahan dengan hadirat Tuhan, Anda boleh turun ke bawah supaya nanti kalau Tuhan menjamah Anda tidak jatuh dan tergeletak di sana. Anda siap terima urapan Allah hari ini?
Haleluya. Urapilah kami dengan minyak. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu melihat kuasa. Biarkan mereka mengalami Tuhan, bukan manusia yang mereka ingat, bukan seorang Freddy yang mereka ingat, tapi kehadiran Tuhan di hidup mereka. Urapi kami Tuhan, urapi kami, urapilah. Aku berdoa, biarkan Roh Kudus memenuhi umat-Mu sebelum mereka bertobat kembali kepada Allah. Seperti Cornelius dan keluarganya, mereka bertemu dengan Roh Kudus terlebih dahulu. Hadirat, berdoa dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Siap-siap kita berdoa. Dicurahkan di tempat. Ikuti saya berdoa semua yang ada di depan yang bergandeng tangan. Tidak usah peduli kiri kanan. Tuhan memenuhimu hari ini. Ada Roh Kudus di sini. Berdoa sama Tuhan seperti ini. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku rindu Roh Kudus-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku percaya dan aku menerimanya. Aku percaya dan aku menerimanya. Roh Kudus penuhi aku dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah Roh Kudus dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu, mereka jangan lepaskan dari roh Allah. Hari ini kita berdoa sama-sama kepada Tuhan ya. Sekali lagi ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Hari ini Engkau berhasil menemukan saya. Saya tidak mau sembunyi lagi. Saya serahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Terjadilah sesuai kehendak-Mu. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan di hidupku. Hari ini saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati semua. Silakan kembali ke tempat duduk ya. Ada kasih Tuhan di sana. Anda boleh saling pelukan kanan kiri dan katakan kita sama-sama diberkati Tuhan. Ku telah mati dan tinggal